kita banyakkan kehadirat Allah, karena atas berkat rahmatnya saya bisa hadir dan teman-teman semua juga bisa hadir sini dalam keadaan sehat walafiat. Puji salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda besar Rasulullah Muhammad SAW. Oke teman-teman, sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua, yang di sini yang punya usaha siapa? Yang punya bisnis siapa? Tunjuk tangan. Boleh, berdiri juga boleh. Capek kan duduk kan? Siapa? Wah lumayan. Oke, berarti ada beberapa yang belum punya ya. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Yang di sini yang punya, nih jangan senyum dong nih. Tapi diam di video itu saya. Terus yang di sini yang kepikiran ingin buka usaha, tapi sekarang ini ingin buka usaha, tapi sekarang ini juga ingin buka usahanya. Siapa? Siapa? Jangan. Ayo jangan malu dong. Kita nggak boleh malu-malu nih. Oke, itu Teguh di belakang. Siapa lagi? Siapa selain Teguh? Di sini nggak ada yang sekarang ini mau buka usaha? Nggak ada. Sedikit sekali ya. Oke, sekarang yang kepikiran mau buka usaha, tapi nanti aja. Siapa? Nggak tahu. Kepikiran seperti dulu ya. Oke. Sekarang terakhir, yang nggak kepikiran sama sekali. Nggak kepikiran. Mending Mbak keluar ya sekarang. Jangan dong, jangan. Kita nggak boleh nggak kepikiran. Kita harus punya usaha, punya bisnis, karena itu sangat bermanfaat untuk semuanya. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak. Insya Allah ya. Nah, sekarang saya mau sharing sama teman-teman. Ini jangan diputus dong, memang agak gede. Habis nikah. Aduh, banyak yang mau kita. Saya mulai dulu ya. Udah nggak? Udah kecil nggak berarti? Agak langsung. Jadi saya mau sharing sama teman-teman di sini ya. Jadi teman-teman semua, tadi ada beberapa. Saya mau tanya dulu sama teman-teman. Kenapa teman-teman punya pemikiran ingin buka usaha tapi nanti aja? Siapa? Yang tadi tunjuk tangan siapa tadi? Siapa? Ayo tunjuk tangan, coba Pak. Yang kepikiran mau buka usaha sekarang ini? Siapa tadi? Siapa? Oke, Teguh, kenapa alasannya? Buka usaha cicilan, dia beli sesuatu dari luar, saya kira dia jual lagi di sekolahnya. Kita mau sama malu karena sekolah kita dari kecil-kecil dulu gitu ya. Nah teman-teman, sebenarnya banyak sekali halangan-halangan sebenarnya ketika kita mau buka usaha, tapi terbentur dengan sesuatu. Misalkan nggak punya modal, ya kan? Itu beberapa alasan orang berpikir nggak punya modal saya. Terus kedua, takut nanti ketika punya uang dan tabung-tabung ketika kita buka usaha, usahanya rugi, ya. Tapi sebenarnya ada satu hal yang membuat kita benar-benar itu menjadi penghalang kita. Satu hal ini adalah penghalang kita untuk menjadi orang sukses, untuk menghalang kita menjadi seorang pengusaha. Hal itu adalah namanya sifat kita ya, sifat dari kita, yaitu rasa takut. Nah, teman-teman, rasa takut ini berbahaya sekali teman-teman. Ketika kalian mempunyai rasa takut tapi tidak bisa menguasai rasa takut tersebut, kita hindari terus rasa takut. Jadi kita akan makin takut. Tapi kalau kita hadapi rasa takut itu, saya yakin sekali dan teman-teman harus yakin ini juga, kalian akan menjadi orang sukses. Ya, harus yakin. Karena kalau makin takut, kita akan semakin menghindar. Kita tahu contohnya ketika kita mau buka usaha, kita takut gitu. Makin menghindar, makin takut, tahu buka usaha nanti. Iya kan? Iya. Bener nggak? Bener. Ini pada lapar kayaknya. Bu, kasih makanan Bu. Jadi memang gitu. Nah, kalau misal saya sendiri, saya mau sharing sama teman-teman. Saya salah satu ketakutan saya adalah berbicara di depan umum. Saya sangat takut untuk ngomong di depan umum. Saya nervous sekali ngomong di depan umum. Takut banget. Apa tidak dingin? Takut nanti salah ngomongnya. Takut banget. Waktu saya SMA, saya SMP dan SMA ketika ada presentasi di sekolah, itu saya nggak pernah mau yang namanya untuk ngomong di depan umum. Misal presentasi kita kan grup gitu ya, kita grup gitu, nanti yang presentasi teman saya nggak mau yang ngomong. Saya duduk paling pojok, diem aja, nanti kalau ada orang nanya, kalau udah ada jawabannya baru saya ngomong. Itu juga kalau saya nggak ngomong nanti nggak dapat nilai, saya terpaksa ngomong karena untuk dapat nilai. Itu dia, saya takut sekali untuk ngomong. Jangan itu masalah yang lebih kecil lagi. Ketika ada guru kita di depan, ketika dia mau mengajarkan sesuatu ya, pelajaran misalnya biologi gitu misalnya. Nah, terus saya ingin nanya ini maksudnya apa gitu. Saya nggak berani untuk nanya sama gurunya. Maka saya tanya sama teman saya di bangku, teman saya sebelah, ini maksudnya apa sih gitu. Belum tentu apa yang dikasih tahu teman saya itu benar kan? Ya, saya malah itu ada guru kita yang mempunyai keahlian khusus. Memang dia mengetahui bidang tersebut,
Dia sangat tahu tentang teologi, tapi kita malah tanya sama muridnya gitu. Contohnya, kalian mau buka usaha, terus kalian ada dua guru kalian di situ, yang satu pengusaha yang baru buka usaha. Contohnya misalnya saya, ya. Terus ada saya baru buka usaha ya, memang iya benar gitu. Nah, kalau misal satu lagi adalah Mr. Ki. Mr. Ki sudah berpengalaman sekali di bidang usaha gitu. Ada restoran, ada apa lagi mas sekolah juga ya. Oh luar biasa, jadi kita patut belajar sama Mr. Ki. Jadi kalau bisa ditanya, kalian akan tanya ke siapa? Yang baru mulai buka usaha atau yang sudah berpengalaman di bidang usahanya gitu? Sudah malam melintang? Sama siapa? Bukan, kalian akan nanya jadi guru kalian siapa? Ya, Kok baru buka gimana sih? Ya udah jangan sama saya mas, mas memang karena saya baru buka, saya mau ketemunya sama saya mas. Jangan saya ya, jangan saya mas. Jangan saya. Oke gini, misalkan ada pengusaha A sama pengusaha B. Pengusaha A itu baru mulai buka usaha. Pengusaha B sudah malam melintang, dia sudah punya pengalaman 15 tahun buka usaha. Oke, kalian kalau disuruh pilih siapa yang menjadi guru kalian? Yang B kan? Nah itu baru itu objektif, yang tadi subjektif. Karena apa teman-teman? Ini yang saya bilang pengalaman untuk menjadi seorang sukses. Saya seperti yang sebelumnya tadi, saya mau nanya sama ahlinya si guru tersebut, tapi saya nggak berani, takut. Aduh, nanti salah ngomong lagi, salah nanya lagi. Jadinya apa? Nggak sukses kamu. Iya nggak? Kenapa tanya sama yang tahu-tahu, yang baru tahu setengah-setengah? Kenapa nggak tanya sama yang ahlinya? Itu dia pengalaman sukses kenapa? Soal itu karena takut. Ya teman-teman ya, karena takut gitu. Nah sekarang mungkin teman-teman pada nanya, loh kok sekarang Dewi Wisnu? Jadi sekarang kenapa saya bisa berhenti? Om? Kayaknya tutup ini dulu kali ya. Jadi jangan dipanggil om lagi gitu. Jadi mungkin teman-teman bertanya kayak kenapa sih sekarang saya bisa berada di sini, saya ngomong di depan orang banyak, itu di depan teman-teman semua ya. Jujur, saya dibilang namanya rasa takut, rasa nervous, saya grogi, gugup itu masih ada di dalam diri saya. Tapi saya tidak mau sifat takut itu menguasai diri saya. Tapi saya yang harus menguasai dia. Dia sifat saya, kok kita yang dikuasai sama rasa takut? Kita mau main sama dia. Hei rasa takut, lo sifat gua. Saya gitu. Gaya anak Jakarta udah bilang gitu ya bang. Hei rasa takut, lo sifat gua harus kuasain lo, jangan lo yang kuasain gua. Gitu, beres kan? Jadi kita harus kuasain rasa takut. Jujur waktu saya duduk di situ sebelum saya masuk, namanya deg-degan, gugup itu masih ada. Tapi hajar aja. Oke? Oke, kita lanjut. Itu di dunia sekolah saya ya. Kenapa saya waktu bilang punya rasa tak percaya diri, punya rasa takut yang berlebihan, gitu ya, untuk ngomong di depan umum. Terus masuk ke dunia entertainment. Saya masuk ke dunia entertainment itu awalnya waktu kuliah. Waktu kuliah itu saya sempat kuliah aja ya. Akhirnya harus pindah ke kampus lain karena alasan syuting. Karena di Atmajaya itu faktornya cukup ketat ya, jadi tidak ada yang namanya izin ataupun absen, alasannya apapun kecuali sakit gitu kalau nggak salah ya. Nah akhirnya saya pindah ke Mustopo, saya masuk Mustopo waktu itu karena memang alasannya waktunya sangat fleksibel, saya juga minta izin lebih gampang di Mustopo gitu. Nah akhirnya saya pilih Mustopo. Nah tapi saya awal terjun karir di dunia entertainment itu waktu di Atmajaya malah. Awalnya kenapa? Awalnya juga karena tidak sengajaan. Saya pertama kali langsung aja ke poinnya, saya waktu itu gara-gara bawa mobil tante saya tabrakan, akhirnya saya bingung bayar mobil saya, bayar mobil tante saya gimana? Saya kan bukan, saya nggak ada pendapatan sendiri, biasanya saya dikasih jajan sama bapak saya gitu. Cuman masalahnya bapak saya waktu itu kondisi ekonomi kurang baik. Saya bingung, aduh gimana caranya? Alhamdulillah ada sepupu saya yang sangat berbaik hati membayar untuk benerin mobilnya. Tapi saya kan punya utang jadinya sama sepupu saya kan. Saya bingung, aduh kerja apa lagi nih biar saya bisa bayar utang. Saya sempat pikir jadi pemilik restoran, jadi ini, jadi itu, jadi itu. Tapi akhirnya berpikir dan memutuskan untuk memilih menjadi seorang artis. Sebenarnya artis sekarang dalam arti ketika saya syuting nanti saya dapat duit, saya bisa bayar utang gitu kan. Jadi praktis sekali gitu. Akhirnya saya coba, saya berpikir lagi, aduh yakin nggak jadi artis? Aduh takut kenapa ya? Iya mau di depan kamera, saya udah bayangin ngomong di depan kamera itu, kita takut, jangan nih, serem saya nih gitu. Akhirnya, tapi gimana nih? Kalau nggak saya nggak bayar utang saya gitu kan? Akhirnya saya beranikan diri, saya cowok, saya lawan, saya ngomong lagi, hei rasa takut, saya lawan kamu. Kamu tidak bisa menguasai saya, tapi saya bisa kuasain kamu.
Saya ngomong seperti itu agar saya coba casting. Waktu casting, rolling action,